Om Swastiastu, salam sejahtera, salam vokasi. Perkenalkan, saya Niptu Kusuma. Saya merupakan dosen dari program studi Teknik Budidaya Perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Pembesaran Ikan. Mata kuliah ini memiliki bobot kuliah sebanyak 4 SKS, yaitu terdiri dari 1 SKS teori dan 3 SKS praktik. Mahasiswa yang mempelajari tentang mata kuliah teknik pembesaran ikan ini adalah mahasiswa semester 3 pada program studi teknik budidaya perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, di mana mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan melakukan kegiatan usaha pembesaran ikan sesuai dengan prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik untuk menghasilkan produk yang berkualitas serta aman digital sosial. Saya memiliki teknik pembelajaran yang saya singkat dengan TBP, yaitu tunjuk, bimbing, dan praktik. Di mana dengan teknik ini saya berharap bahwa mahasiswa tidak hanya tahu apa dan mengapa, tetapi juga tahu bagaimana melakukan kegiatan pembesaran ikan. Selain itu, dengan teknik ini, mahasiswa itu akan lebih cepat menyerap materi lalu menerapkannya secara aplikatif pada saat kegiatan praktikum. Dan yang terakhir adalah dengan teknik ini, mahasiswa dapat meningkat keterampilannya tidak hanya pengetahuan tentang teori saja. Capaian pembelajaran yang menjadi target dari mata kuliah teknik pembesaran ikan ini itu mencakup dengan penguasaan teori dan praktik terkait dengan lahan budidaya, persiapan wadah, persiapan media, pemilihan benih, kemudian ada monitoring kualitas air, kemudian manajemen pakan, lalu ada pengendalian hama penyakit, serta di tahap akhir yaitu pasca panen. Ruang lingkup yang menjadi pokok mata kuliah dari teknik mata kuliah pembesaran ikan ini dirancang untuk mencakup seluruh tahapan penting dalam kegiatan pembesaran dari berbagai jenis organisme baik ikan, krustase, moluska, maupun makroalga seperti rumput laut. Pembelajaran akan diawali dengan pengantar mengenai ruang lingkup pembesaran yang mencakup pemahaman terhadap tujuan, terhadap prinsip, serta cakupan kegiatan pembesaran. Pada bagian ini, mahasiswa akan mempelajari jenis-jenis kultifan atau jenis-jenis komoditas yang dapat dibesarkan pada suatu wadah dengan tetap memperhatikan biosecurity, yaitu untuk mencegah atau sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran penyakit dan menjaga lingkungan budidaya agar tetap steril. Kemudian materi selanjutnya akan berfokus pada persiapan media dan wadah pembesaran. Ini merupakan langkah yang krusial karena sangat mendukung pertumbuhan optimal kultifan seandainya kita melakukan persiapan wadah dan media dengan optimal. Pada tahapan ini juga mahasiswa akan belajar tentang bagaimana merencanakan produksi, kemudian jenis dan desain dari wadah yang digunakan, serta media yang digunakan, termasuk dengan sarana prasarana, serta jenis ikan atau jenis biota yang kita gunakan. Wadah yang dimaksud seperti kolam, seperti keramba jaring apung, maupun wadah kegiatan sistem intensif lainnya seperti wadah untuk kolam bioflok maupun kolam dengan sistem resirkulasi.
Pada materi ini, mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana cara untuk mempersiapkan dan mengelola media budidaya untuk setiap atau untuk masing-masing jenis kultifan. Kemudian tahap berikutnya adalah kegiatan pendidikan. Jadi kegiatan pendidikan ini merupakan proses transisi dari larva menjadi benih ke fase pembesaran. Pada materi ini juga akan mencakup bagaimana kita saat melakukan kegiatan penebaran benih. Hal-hal yang perlu kita perhatikan seperti waktu tebar serta jumlah tebar yang harus sesuai dengan luasan wadah yang kita siapkan. Selain itu juga pada materi ini kita akan memberikan materi kepada mahasiswa bagaimana strategi atau kegiatan pemeliharaan kultifan baik dari pengelolaan pakan, pengelolaan kualitas air, hingga sampai dengan pasca panen. Pada saat pengelolaan pakan, kita harus memperhatikan bagaimana jenis pakan, kemudian nutrisinya, lalu apakah pakan ini harus sesuai dengan ukuran permukaan dari mulut benih atau mulut ikan yang kita pelihara. Selain itu, ada juga pengelolaan kualitas air di mana harus kita perhatikan faktor-faktor kualitas air yang dapat mempengaruhi pertumbuhan benih saat kegiatan pendidikan ini. Misalkan faktor fisika yang meliputi pemeriksaan suhu, kemudian kualitas air, kemudian kualitas air yang maksudnya adalah kecerahan, kemudian faktor kimia seperti pengukuran DO, amonia nitrit, kemudian ada juga faktor biologi seperti pengukuran plankton serta kondisi bakteri di dalam air. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengendalian hama penyakit. Dalam mengendalikan hama penyakit, upaya pencegahan adalah yang paling penting, di mana harus diterapkan prinsip-prinsip biosecurity sebagai upaya pencegahan agar tidak ada penyakit yang masuk ataupun menyebar di dalam areal kegiatan pendidikan. Kemudian pada materi terkait dengan pendidikan ini juga mahasiswa diajarkan tentang bagaimana cara menghitung populasi kultifan di dalam kolam, kemudian padat penebarannya bagaimana, lalu bagaimana cara menghitung biomasa, kemudian menghitung rata-rata pertumbuhan, menghitung pertumbuhan harian, menghitung tingkat kelangsungan hidup, kemudian yang terakhir adalah menghitung konversi pakan. Nah, indikator-indikator yang saya sebutkan tadi itu merupakan bukti evaluasi dari keberhasilan usaha budidaya. Dan pada kesempatan ini juga akan diterangkan kepada mahasiswa bahwa untuk mendapatkan analisis-analisis data seperti tadi itu dibutuhkan kegiatan sampling yang rutin. Kemudian pembelajaran berikutnya akan berlanjut ke tahap pembesaran yang merupakan tahap inti dari mata kuliah ini, yaitu kegiatan pembesaran. Di sini mahasiswa akan melakukan kegiatan penabaran benih ukuran pendidikan tadi ke media pembesaran. Selain itu juga mahasiswa akan mengelola pakan secara efisien, mengatur kualitas air berdasarkan dengan kebutuhan jenis kultivar, jenis komoditas. Selain itu, pada materi ini juga mahasiswa akan menerapkan tindakan pencegahan untuk upaya penanganan penyakit secara tepat. Semua kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip CBIB. Karena prinsip CBIB itu ada 4. Yang pertama adalah faktor teknis, kemudian yang kedua manajemen, kemudian yang ketiga adalah lingkungan, dan yang keempat adalah keamanan pangan. Mohon izin Bu, pelatihan susurnya hentikan kegiatan. Duduk, siap, gerak. Lapor
Taruna TBP siap mengikuti perkuliahan teknik pembesaran ikan. Laporan selesai. Laporan sempurna, lanjutkan awali dengan doa. Kembali ke tempat. Mengawali kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini, izinkan saya membawa doa ini dalam ajaran agama Kristen Protestan yang beragama lain. Mohon menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, adik-adik sehat? Sehat. Ya. Ini sudah lengkap semua ya? Atau ada yang tidak hadir? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Siap. Baik. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan sama-sama belajar tentang teknik pembesaran ikan. Ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ruang lingkupnya. Ya, jadi ruang lingkup pembesaran itu apa saja? Bagaimana cara kita mengetahui teori dan praktek dari kegiatan pembesaran ikan. Ya, kemudian komunitas apa saja nih yang cocok untuk menjadi menjadi komoditas untuk ikan yang harus kita besarkan. Ada ikan, ada jenis krustase ya, seperti kepiting, rajungan, kemudian ada jenis makroalga atau rumput laut, kemudian ikan air laut dan ikan air tawar. Sebelum kita lanjut ke materi ini, saya ingin bertanya, apa yang adik-adik ketahui tentang kegiatan pembesaran ikan? Ya, silakan Sylvie. Kegiatan pembesaran yaitu kegiatan penggedaya ikan hingga ukuran konsumsi dan jumlah calon menggunakan. Oke, kegiatan untuk membesarkan ikan hingga menjadi ukuran konsumsi dan calon induk. Kaitannya dengan CBIB, tahu tidak CBIB apa? Cara budidaya ikan yang baik. Bisa tidak adik-adik mengaitkan kegiatan pembesaran dengan CBIB? Nah, silakan. Namanya siapa? Abrianto, ya, silakan. Pertama itu dari benih ya. Benih berasal dari hatchery yang terpercaya dan memiliki sertifikat. Iya, benih berasal dari hatchery yang bersertifikat apa? CBIB, karena kita ngomongin benih. Terus apa lagi? Mempunyai surat Mempunyai surat keterangan asal benih. benih. Apa lagi? Tadi tentang benih. Surat Apa lagi? spesifik patogen P Oke, memiliki SPF. sertifikat SPF dan SPR. Kemudian bagaimana dengan pakannya? Harus terdaftar ya. Pakan harus terdaftar di mana ini? Di KKP ya, harus terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian pakan seperti apa lagi yang baik untuk kegiatan pembesaran ikan? Yang Atau udang? mempunyai nilai nutrisi atau kandungan Harus memiliki nilai tinggi. nutrisi, termasuk dengan protein ya. Ada protein, karbohidrat, apa lagi? Ada lemak, air ya. Tadi yang disebutkan adik-adik itu seperti benih, seperti pakan, itu adalah inputan dari kegiatan pembesaran. Oke. Kalau kaitannya dengan CBIB, adik-adik harus sudah ada kegiatan biosecurity. Apa itu biosecurity? Upaya untuk mencegah masuknya penyakit dan menyebarnya penyakit di dalam lingkungan budidaya. Nah, kalau CBIB sendiri itu ada berapa aspek? Ada pertama teknis, contohnya seperti pakan, seperti benih. Kemudian apa lagi? Ada aspek manajemen. Kira-kira siapa yang melakukan kegiatan pembesaran itu? Ya. Kemudian ada aspek apa lagi? Aspek lingkungan. Ya. Oke. Termasuk yang biosecurity tadi itu. Bagaimana kita membuat bahwa lingkungan ini adalah nyaman untuk ikan yang kita besarkan. Ya. Lingkungan itu sudah termasuk dengan kualitas air ya, kemudian wadahnya,
Jadi jangan sampai padat penebarannya tinggi, tapi wadah yang kita gunakan itu kecil. Kemudian yang terakhir adalah aspek keamanan pangan. Karena tadi sudah dibahas di awal bahwa kegiatan pembesaran adalah kegiatan membesarkan ikan sampai dengan ukuran konsumsi. Kalau ukuran konsumsi berarti itu harus aman di konsumsi seperti itu. Oke. Pertama pada tebar, apalagi? Siapkan lingkungannya atau medianya, termasuk dengan kualitas airnya harus optimal. Apalagi? Perlu tidak kita mengukur panjang dan berat ikan sebelum kita tebar? Kenapa perlu? Untuk mengetahui dosis pakan dari berat ikan, kita bisa tahu dosis pakannya nanti berapa. Ya, contoh. Pada penebaran, adik-adik misalkan punya kolam yang luasnya 100 meter persegi ya. Pokoknya luas kolam berapa? 100 meter persegi. Jumlah benihnya yang mau ditebar, jumlah benih misalkan ada 10.000 ekor. Dapat berapa? Artinya pada tebarnya adalah 100 ekor per meter persegi. Nah, untuk kegiatan pembesaran sendiri dikenal dengan kita harus tahu bagaimana kita menghitung biomasa. Nah, cara kita mengetahui biomasa itu dari apa? Kita harus tahu dulu ini populasinya, ya, populasi atau jumlah seluruh ikannya. Nah, sekarang adik-adik tahu biomasa itu dari mana coba? Kita butuh satu data lagi, yaitu data berat rata-rata. Nah, sekarang dari jumlah 10.000 ekor ini, kita cerita nih, berat rata-ratanya berapa? Bagaimana cara kita mengetahui berat rata-rata? Kita harus lakukan sampling. Oke, kita harus sampling. Nah, misalkan nih, pada saat kita sampling, ternyata berat rata-ratanya adalah 55 gram. Berapa biomasanya? Biomasa seluruh benih 10.000 ekor. Berapa? Ada yang tahu? Rumus biomasa apa? Berat rata-rata kali dengan populasi. Berapa berat rata-ratanya? 55 gram ya, dikalikan dengan populasinya berapa? 10.000. Dapat berapa? 550.000 gram. Kalau konversikan ke kilo, maka jumlahnya adalah 550 kilo. Artinya 10.000 ekor ini kalau kita timbang secara total beratnya adalah 550 kilo. Tapi ini baru mau kita tebar untuk pembesaran satu. Ya, nah ini adalah jenis pakan buatan pelet yang ukurannya 3 mm. Nah, biasanya kalau untuk ikan yang sudah besar, yang 55 gram ke atas, itu dia sudah bisa makan yang ukuran 3 mm ini. Kalau misalkan dia masih di pendidikan 1, biasanya yang dimakan itu ukuran 1 mm sampai dengan 2 mm saja. Oke. Kita lihat sama-sama, ini adalah pembesaran ikan mas berdasarkan dengan jenis wadah budidaya. Ya. Kan adik-adik tahu sendiri kalau kita mau budidayakan ikan, kita harus perlu wadah. Bisa tidak kita pelihara ikan tidak menggunakan wadah? Tidak bisa ya. Oke, kita perlu wadah. Nah, berapa wadah yang sering digunakan untuk kegiatan pembesaran? Umumnya adalah kolam. Ya, ada kolam air tenang, ada kolam air deras. Bedanya apa? Oke, kalau kolam air tenang terjadi pergantian air tidak? Bedanya itu hanya satu, dari air. Ya, terjadi sirkulasi air pada kedua wadah ini terjadi sirkulasi air. Hanya saja pada kolam air tenang sirkulasi airnya pelan, sedangkan kalau kolam air deras biasanya lebih cepat. Nah, kira-kira kalian lebih suka pelihara ikan di kolam air deras atau kolam air tenang? Kenapa?
Kalau di kolam air deras pada tebalnya itu lebih tinggi. Ya. Kenapa dia bisa lebih tinggi? Kenapa di kolam air tenang tidak bisa lebih tinggi? Terkait dengan oksigen apa? Oksigen terlarut. Ya. Jadi oksigen terlarut pada kolam air deras itu banyak sekali. Kita tidak perlu ada penambahan nasi, penambahan kincir air, tidak perlu. Ya. Kemudian ada kerambat jaring tancap dan kerambat jaring apung. Nah ini biasanya di danau-danau. Ya, ini juga sama. Padan penebalan itu bisa tinggi sekali, apalagi yang di kerambat jaring apung. Tapi resikonya apa? Resikonya apa kalau kita menggunakan kerambat jaring apung, ya, apalagi di danau? Apakah 232 berat rata-ratanya? Jadi bagaimana cara-caranya? Bagi dengan karena kita ada berapa kali sampling? Dapat berapa? 58. Berapa? 58. 50 deh. Dapatnya 58 gram. Inilah yang kita bilang berat rata-rata. Ya. Nanti juga pasti ada lagi namanya ABW. ABW 3. Kalian sampling lagi, di beberapa kalian sampling lagi. Dapatnya pasti akan lebih dari segini nih. Bisa jadi kalian pembesaran ikan itu membutuhkan kualitas air yang optimal, baik dari nilai suhu, pH, debit air, kemudian ada oksigen terlarut, tinggi air dan kecerahan. Itu harus pada nilai yang optimal. Standar-standar seperti ini itu bisa adik-adik lihat di standar nasional Indonesia. Kalau adik-adik misalkan nanti disuruh membahas tentang ikan mas, maka yang dicari adalah SNI pembesaran ikan mas. Jangan sampai adik-adik cari SNI pembesaran udang galak atau udang paname gitu. SNI itu dibuatkan khusus untuk beberapa komoditas yang umum kita budidayakan. Nah, untuk nama penyakit ini sendiri terdiri dari hama dan penyakit. Ya, hama itu ada berapa jenisnya? Masih ingat? 4 atau berapa hama? Ingat? Ya, dia memakan ini komoditas yang kita pelihara. Apalagi? Anjing, oke. Makanya kenapa kalau ada kegiatan pembesaran kita harus terapkan biosecurity supaya hewan-hewan itu jangan masuk. Jangankan anjing, kucing saja tidak boleh masuk. Ya, manusia pun terbatas. Kalau misalkan kamu bukan bagian teknisi di kolam pembesaran, jangan sampai kamu masuk. Begitu ya? Oke. Kemudian ada penyakit. Nah, komoditas yang bersifat atau memiliki sifat penyakit itu apa saja? Kodok emang menyainginya dalam hal apa? Ruang gerak. Oke. Nanti kita lihat ya pada saat lokasi praktik. Jangan sampai tidak ada kodok, kalian masukkan kodok biar di data ada penyaing ya. Jadi jangan seperti yang kakak-kakaknya ya. Kadang semut lewat diangkat taruh di dalam kolam, wah ini penyaing ini. Jangan ya. Jadi kalau misalkan kita sebut dia predator, penyaing sama perusak, ya secara alami dia nggak ada di dalam kolam. Jangan supaya datanya ada pemaksa, kalian mulai tarik kucing buang di kolam. Nah ini pemaksa ini ya. Tidak ya? Oke, setelah itu ada perusak. Kita mau bahas penyakit apa saja? Keong, apa lagi? Boleh tidak ya? Ikan-ikan kecil atau ikan liar? Tidak boleh, Bu. Itu adalah parasit yang menyebabkan penyakit bintik putih. Biasanya dia nyerang ikan yang lawan. Ya. Kemudian ada bengkak insang disebabkan oleh Myxospora. Tapi nama penyakitnya adalah Myxosporosis. Jadi untuk penyakit Myxosporosis ini biasanya di ikan itu ada kayak bintil-bintil semacam bisul, bintil-bintil warna merah. Nah, itu pada ikan. Ya. Kemudian ada cacing insang dan kulit. Dactylogyrus ini adalah cacing pada insang. Gyrodactylus adalah cacing pada kulit. Itu bisa dilihat di bawah mikroskop. Jadi yang salah adik-adik kalau kasih bersih ikan, kalau mau makan itu sebaiknya insangnya dibuang. Kulitnya atau sisingnya itu betul-betul dibersihkan. Apalagi kalau ikannya itu hidup di daerah yang atau di kolam yang banyak bahan organik. Itu suka sekali cacing. Kasus biasanya pada ikan lele. Terus apa lagi? Kenapa lagi? Ikan nila juga pernah. Serius itu pernah. Kalau ikan lele ya pemeliharaannya mungkin di jamban atau di bawah septic tank.
Ikan itu memang tumbuhnya besar saat dijual ke pasar ya it's okay, orang beli karena suka. Tapi pada saat sampai di rumah makan keracunan. Yang beli ini keracunan. Kenapa? Keracunan apa kira-kira? Kalau dari hasil kotoran. Pokoknya di bawahnya kolam, di atasnya septic tank. Keracunan apa? Bakteri? E. coli. E. coli. Saya coli. Nah, jangan salah kalian jangan agak meremeh karena sering kita sering ngomong E. coli, E. coli. Itu dalam jumlah kepadatan yang di luar dari batas itu menyebabkan keracunan, bahkan sampai kematian. Ya. Kemudian terkait dengan pencegahan. Nah, pencegahan yang kita lakukan biasanya akan dimulai dari kita persiapan kolam. Coba jelaskan. Kira-kira rangkaian persiapan kolam itu apa saja? Diawali dari apa? Penjemuran dulu. Kenapa harus penjemuran? Sisa bakteri-bakteri. Oke, karena kita mau nih sisa-sisa atau kan biasanya kalau habis dari kegiatan pembesaran itu banyak sekali bahan organik ya. Kalau sudah bahan organik banyak, berarti banyak gas-gas beracun juga. Dengan penjemuran kita tahu gas-gas beracun itu akan muap. Ya, dia akan muap. Kemudian setelah kita penjemuran, apa lagi? Langsung isi air? Apa yang sudah lakukan? Kalau misalkan dia dasarnya adalah dari bak beton, bisa langsung dicuci. Kalau dasarnya tanah, sebelum itu kembalikan tanah dasar. Kenapa? Karena pada saat kita proses penjemuran, mungkin belum semuanya gas beracun yang naik. Kita harus balik tanahnya. Ya. Balik lagi tanahnya. Jadi mungkin sisa feses, sisa pakan yang mungkin masih dia aktif banyak bakterinya pada saat dibalik terjemur, bakterinya bisa berkurang. Kita tidak bisa bilang bahwa bakterinya akan mati dan hilang, tidak. Ya. Bakteri virus itu akan selalu ada. Hanya saja jika lingkungan kitanya tidak mendukung, maka dia akan jumlahnya akan banyak. Bakteri itu selalu ada. Kalian mau jemur pun tetap ada, kasih kapur pun tetap ada. Tapi kalau nanti serta-merta kalian bahan organiknya tinggi lagi, pasti banyak lagi jumlahnya. Sebenarnya bakteri itu ada bakteri yang baik, ada bakteri yang tidak baik. Ya, bakteri yang baik apa saja? Seperti Lactobacillus, Bacillus, Pseudomonas, ya. Itu bakteri yang digunakan biasanya untuk melakukan penguraian bahan organik. Yang kita tidak mau itu bakteri patogen. Ya, oke. Setelah pengolahan kolam, kita harus ada tahu nih riwayat ikan. Ikan yang kita gunakan ini, ikan dari balai yang ber-CPIB, kalau kamu pelihara 200 ekor per meter persegi pada kolam air tenang, bagus tidak? Tidak. Karena apa? Karena dia punya wadah saja tidak mendukung. Ya. Kepadatan yang terlalu tinggi, dia mempengaruhi 3 hal. Harus berebut oksigen terlarut, harus berebut makanan, ruang gerak. Ikannya akan stres. Kemudian adanya spesies lain. Contoh kita pelihara ikan mas ukuran 10 cm atau beratnya 10 gram. Terus kamu gabung dengan ikan lele yang mungkin beratnya 20 gram. Ini ada stresor prosedural. Ini yang saya bilang kalau kita lakukan penanganan tidak handling penanganan ya. Terus pada saat transportasi juga kasar. Kita transportasi isinya 2 ekor ikan tapi airnya tidak sampai 1 liter. Itu stres. Sampai di tujuan dia hidup, tapi seminggu kemudian dia stres, kemudian sakit dan mati. Oke. Nah, setelah kita melakukan semua rangkaian kegiatan pembesaran ya, kan kalau kegiatan pembesaran pasti dimulai dari persiapan wadah, persiapan media, apalagi seleksi benih, terus apalagi penebaran, kita kasih makan, ya, kita apalagi cek kualitas airnya, kita kendalikan hama penyakitnya, maka tahapan terakhirnya adalah panen dan pasca panen. Panen dilakukan pada saat sore, malam atau pagi, atau sebelum matahari terbit. Ya. Panen dilakukan pada siang hari akan menyebabkan ikan cepat stres, kondisinya itu menurun, kondisi kesehatan ini menurun. Karena panas baik pada saat proses pengemasan, pada saat packing maupun pada saat proses pengiriman. Nah, beberapa alat transportasi yang digunakan untuk pengiriman ikan itu seperti truk, seperti pickup, apalagi pesawat. Kalau pesawat saya rasa paling aman ya, karena ikan akan dimasukkan ke dalam plastik packing, dimasukkan lagi ke dalam box.
box styrofoam, ikan itu aman. Tapi untuk beberapa proses transportasi ikan dari satu daerah ke daerah yang lain kan ada menggunakan transportasi darat ya. Contohnya pick up sama truk. Nah, kita tahu sendiri tuh truk pick up saat siang hari tuh bagaimana panasnya kan. Nah, kita perlu tuh ada handling atau penanganan. Apa kira-kira yang perlu kita lakukan? Kita kasih es batu, kita kasih alas di bagian dasar truknya atau pick upnya ya. Apalagi di bagian depan kan ada mesin tuh. Nah, itu kita kasih, mungkin di situ kasih tebal lagi pakai karung atau pakai daun pisang. Mungkin kalian belum pernah ya, belum mulai praktek kan? Nah, biasanya kalau beberapa tempat itu mereka kasih alasnya pakai daun pisang atau daun apa saja supaya mengurangi panas dari mesin mobilnya. Oke, panen. Panen karena kalau untuk pasca panen sendiri ya dia sudah masuk ke kegiatan ya, pengiriman. Bisa ke luar negeri ya, bisa ke luar negeri ataupun antar daerah di dalam negeri ini. Ya, oke. Sebelum kita tutup untuk perkuliahan pada pagi hari ini, apakah ada yang belum jelas atau mungkin ada yang mau adik-adik tanyakan? Saya persilakan. Silakan Aprianto, bagaimana? Saya ingin bertanya terkait cara sampling. Ya. Misalkan tadi di populasinya itu ada 10.000 ekor. Ya. Kita cara ambil itu bisa ambil langsung kita tentukan 100 200 ekor atau ada rumusnya. Oh ya. Kalau untuk penentuan pengambilan, sekarang kita mau mengambilnya dengan cara apa? Kita mau menggunakan apa nih? Menggunakan jala. Biasanya menggunakan jala ya. Kita tidak bisa tentukan kita harus ambil berapa ekor. Ya, tidak bisa kita tentukan. Contoh kalau kamu mau hitung jumlah populasi, ada sampling populasi, ada sampling pertumbuhan. Kalau kamu mau tahu sampling populasi ya, kamu hanya ambil aja beberapa titik, kamu hitung nih. Ada berapa ekor. Kamu kali nanti dengan jumlah luasannya. Kalau untuk kamu tahu beratnya, kamu harus timbang. Untuk penentuan populasi ini, penentuan jumlah sampling ini ada rumusnya. Ya, dia tuh ada rumusnya. Sudah pernah saya bahas dengan Pak Peter waktu itu bahwa rumusnya itu intinya dia akan mendapatkan angka 3 sekian. Jadi kita tetapkan saja memang minimal adalah 3 kali sampling. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas rumusnya itu. Ya, dia ada perhitungan sendiri bagaimana kita menentukan, bagaimana kita bisa dapat bahwa minimalnya adalah 3. Jadi kadang kalau misalkan kita ngomong minimal 3, itu bukan berarti tidak berdasar, itu ada dasarnya. Terima kasih untuk adik-adik semuanya untuk aktifannya di dalam kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Nanti sore kita akan praktikkan apa yang sudah kita bahas tadi, mulai dari perhitungan ABW, kemudian ADG, bagaimana kita melakukan sampling, apa yang harus kita ukur, nanti kita akan praktikkan. Ya, semoga apa yang saya bahas pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu. Begitu juga dengan apa yang adik-adik tanyakan dapat menjadi tambahan pembelajaran untuk saya. Dan semoga apa yang kita pelajari bersama pada hari ini dapat menjadi informasi yang baru di pertemuan berikutnya atau untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan selamat siang. Perhatian untuk seluruhnya. Jika kegiatan dulu siap. Gerak. Dan kuliahan telah dilaksanakan, laporan selesai. Laporan saya terima, teman-teman dan keluarga. Bubarkan. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat. Gerak. Selamat siang. Tadi kita sudah belajar ya tentang kegiatan pembesaran ikan. Ya. Jadi tadi sudah menjelaskan bahwa untuk kegiatan pembesaran ikan itu beberapa hal yang harus kita lakukan adalah seleksi benih ya. Kita akan lakukan seleksi benih yang akan kita tebar, yang akan kita budidayakan selama kurun waktu sampai dengan 3 bulan. Dan itu juga nanti kita akan praktekkan bagaimana cara kita melakukan sampling pada benih, ya, kemudian bagaimana cara kita menghitung biomasanya,
Lalu kita hitung kepadatan pebarnya, dan yang terakhir adalah bagaimana cara pemberian pakan serta dosis yang harus kita berikan. Setelah ini adik-adik silakan siapkan alat dan bahan, kemudian kita bisa praktikum terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan dan apa yang sudah tertera pada lembar praktikum adik-adik. Baik, setelah ini silakan dibubarkan, kita langsung ke tempat praktik. Selamat sore. I feel it in my veins, masking all this pain. Been searching high and low, with nowhere else to go. I used to feel alive, so many years went by. I wish I had more time, just wanna feel alright. Stars across the sky, guide me home. No more crying, it's time to go. Been searching for you, high and low. I need to know, where did you go? We can fly away, we can fly away. We can fly away, we can fly away. To a higher place, take me to a higher place. To a higher place, take me to a higher place. Belajar ya tadi pagi ya tentang bagaimana cara kita menghitung biomasa, cara kita mengenai populasi, kemudian menghitung dosis pakan ya. Kemudian tadi kita sudah praktikum tentang bagaimana cara melakukan sampling, baik sampling berat maupun sampling panjang pada ikan ya. Dari kita dapati, kita dari melakukan 5 kali sampling ya. Untuk panjang kita memiliki data. Yang pertama 15 cm, yang kedua 13,5 cm, ketiga 14,5 ya, yang keempat 14,3, dan yang terakhir 15. Kemudian beratnya pertama 47,4 gram, 64,5 gram, 6,4, dan yang kelima 64,3 gram. Berapakah rata-rata panjang dan berat? 22,3 cm ya, dibagi dengan 5. 61,6. Rata-rata berapa? 61,6 gram ya. Oke. Sekarang untuk ikan dengan berat rata-rata 61,6 gram, itu biasanya dia sudah masuk ke pembesaran tahap 3. Iya. 3% dari biomasa ya. Jumlah ikan berapa total? Jumlah ikan ini artinya populasinya. Ya. Ada berapa? Jumlah ikan keseluruhan ikan di dalam kolam ada berapa? 20. 20 Kira-kira berapa biomasa ikan yang kita praktikkan? Tadi apa rumusnya? Rumus untuk cari biomasa? Cari biomasa itu berapa? Berat rata-rata ikan dikali dengan populasi. Ya. Jadi berapa beratnya? Rata-rata? 1,6 kali dengan populasinya berapa? 20 ekor. Jadi ada berapa? Jadi gini Bu, untuk mengakhiri segala rangkaian kita dari tadi pagi hingga pada sore hari ini, marilah kita akhiri dengan doa. Doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Demikian deskripsi singkat dari saya tentang bidang pengajaran yang saya ambil, yang sudah saya gambarkan pada program studi teknik budidaya perikanan ini di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, khususnya pada mata kuliah teknik pembesaran ikan yang saya ampu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan salam kasih.